karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak. Kami harus lebih berhati-hati. Itulah Untung Cahyono. Cara agar negeri kita Ini dia negeri kita. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, topik yang pengen gue bahas kali ini klarifikasi dari Ustadz yang viral ini ya. Kita bakal dengerin klarifikasinya seperti apa dan gue bakal bongkar siapakah sosok dari Ustadz Cahyo atau dikenal dengan nama Untung Cahyo. Ternyata dia tuh sering banget diundang ke acara-acara. Setelah gue cari tahu ya, dan kita coba bedah dia dari partai mana nih. Lengkap pokoknya ya buat kalian. Kita bakal bongkar secara mendalam ya. Tapi kalau salah mohon dikoreksi, namanya saya juga manusia ya. Yaudah, dan ternyata ada satu ustadz juga yang pengen gue bahas yang hampir sama bahasnya politik. Hampir ya. Kita bisa lihat ada ustadz yang ikut nih, tapi videonya nggak viral. Menarik ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys sekali bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga kalian kan tinggalkan jejak dan cara kalian like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Nah, di situ kalian bebas berkomentar apapun, karena komentar-komentar dari teman-teman akan kita bacakan di akhir video buat disampaikan kepada penonton. Yuk, gak usah berlama-lama, kita bakal mulai videonya sekarang juga. Let's go! Di sini gue pengen nampilin dulu video yang dimana dia viral ya. Mungkin ada yang belum nonton di video yang sebelumnya, mari kita tonton sedikit ya. Tampak orang-orang mulai membubarkan diri karena tidak nyaman berada di barisan. Iyalah, siapa yang Semakin nyaman? lama, orang yang bubar semakin banyak tampak dalam video. Beberapa orang juga langsung bersalam-salaman dan pulang menuju rumah. Salah seorang warga yang berada di lokasi menyebutkan hal itu tidak layak karena mengaitkan dengan politik. Yalah, kagak layak. Belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai terang-terangan banget, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka cara pemilu yang kita jalani. Apa kagak ada panitia yang negor dia? Nah, gue nemuin sumber yang gimana alasan gak ada panitia yang negor dia. Karena semuanya udah pada berdiri nih, tapi kok nggak ada yang negor dia gitu ya. Wah, menarik ya. Tersebut terdengar penggalan isi khotbah tentang dugaan kecurangan pemilu dan mengkritik Presiden Joko Widodo. Terlihat para jemaah pergi meninggalkan lapangan saat khotib masih membawakan khotbahnya. Terkait hal tersebut, panitia penyelenggara Salat Idul Fitri 1445 H di lapangan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Bantul telah menyampaikan permintaan maaf. Panitia Peringatan Hari Besar Islam, PHBI, Tamanan mengundang akademisi bernama Untung Cahyono. Ketua PHBI Tamanan, Sujendro Nugroho menyebut kejadian semacam ini baru pertama kali terjadi selama dirinya menjabat sebagai Ketua PHBI. Ia menganggap semua khotib paham dengan aturan dan batasan materi ceramah saat Idul Fitri. Sejak tahun 1987 saya menjadi Ketua PHBI. Udah termasuk sesepuh ya yang udah menjadi ketua dari PHBI-nya. Oh, jadi si Cahyo ini kagak ada koordinasi lah yang topik yang dibahas apa ya. Oke. PHBI tidak pernah minta materi. Saya anggap sudah tahu semua aturan-aturan. Ya. Dulu tidak ada masalah apa-apa, baru kali ini
ujarnya Jumat, 12 April 2024. Terlebih khotib yang bersangkutan juga pernah dimintai oleh panitia PHBI untuk mengisi ceramah Salat ID, dan kala itu materi ceramahnya hanya membahas soal puasa. Karena merasa khotib akan khotbah dengan aturan yang berlaku, ia pun tak mengkonfirmasi terkait materi yang akan disampaikan oleh khotib. Apalagi pihaknya disibukkan dengan kegiatan takbiran dan festival lomba menyambut Lebaran. Terkait dengan keadaan di lapangan, Sujendro menyebut kala itu tidak semua jamaah pergi meninggalkan lokasi. Oh, nggak semua jamaah ya. Hanya sekitar 25% jamaah yang pulang lebih dahulu setelah mendengar ceramah itu. Jamaah sekitar 2.000-an. Enggak pergi semua, hanya sebagian saja, imbuhnya. Pasca kejadian itu, Sujendro menyebut telah menghubungi yang bersangkutan dan memberikan imbauan agar tidak menyampaikan materi bermuatan politik. Saya bilang, lain kali tidak usah menyinggung masalah politik, nanti kasihan jamaahnya, terangnya. Pihaknya juga telah mengklarifikasi masalah ini kepada Kemenak Bantul dan menjadikan peristiwa kemarin sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Salat ID di tahun mendatang, agar tidak terulang kembali. Atas video yang viral, banyak yang mengkaitkan bahwa yang bersangkutan adalah akademisi dari Universitas Ahmad Dahlan, UAD. Terkait hal tersebut, Kabid Humas dan Protokol UAD, Aryadi Nugraha dalam siaran persnya memberikan klarifikasi. Pihak kampus sendiri telah menerima berbagai pesan melalui Oh, ini pihak kampusnya. Serius pihak kampusnya sampai ngeluarin kata-kata seperti ini? Serius, Pak? Media sosial terkait video yang beredar. Serius? Dalam beberapa postingan yang beredar di media sosial, terdapat komentar-komentar yang mencatut nama Universitas Ahmad Dahlan, UAD, sebagai institusi yang terkait dengan Dr. Untung Cahyono, M.Hum, ujarnya. Dijelaskannya, Untung Cahyono sendiri memang pernah menjadi bagian dari Universitas Ahmad Dahlan, UAD, sebagai dosen tamu atau dosen tidak tetap Al-Islam Kemuhammadiyahan, AIKA, di Lembaga Pengembangan Studi Islam, LPSI, yang berakhir pada tahun 2022. Saat ini yang bersangkutan sudah tidak aktif mengajar di Universitas Ahmad Dahlan, UAD, terangnya. Aryadi menegaskan bahwa terkait isi materi ceramah yang disampaikan tidak ada kaitannya secara langsung dengan UAD sebagai institusi yang pernah menjadi tempat dokter untuk Untung aja nih ya, dia sudah selesai ajarannya. Kalau tidak nih, bisa kena serang netizen nih. Plus 62 ini rada serem ya. Kayak kasus tambang. Yang diserang siapa, yang disalahkan siapa ya. Oke, kita lanjut ke klarifikasi. Kita udah denger dong klarifikasi dari panitianya. Dan ya, nggak expect lah. Panitia juga kalau bakal bahas si Cahyo ini ya, bakal bahas politik. Dia kagak expect sampai sana. Karena setiap bertahun-tahun ya lancar-lancar aja toh ya. Oke lah, apalagi Ustadz Cahyo ini udah sangat-sangat berpengalaman. Nanti ada satu video yang gue tampilkan bahwa dia ustadz yang udah cukup berpengalaman ya. Oke, kita masuk ke klarifikasinya aja ya. Khotib yang viral dibahas politik di Sholat Id lapangan Tamanan ungkap klarifikasi dan permintaan maaf. Terjadi kayak begini, ya mungkin. Oke, suaranya kecil banget ya. Bapak khususnya teman-teman wartawan sudah tahu, ya mungkin yang paling viral kemudian nama saya, Pak Jindro sebelah kanan saya juga. Yo, gimana kagak viral? Kamu sebut Jokowi loh, presiden itu Pak. Ustadz, maaf ya. Ya, Pak Jarwo juga disebut. Jadi intinya dalam pertemuan tadi kami sudah sampaikan di depan Bapak para tokoh masyarakat yang punya kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan Tamangan ya. Karena itu kemudian kami sepakat dan tadi untuk kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya supaya tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan, kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi. Kok kami sih? Kan yang bermasalah dia. Kok kami sih, Pak? Terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati. Itu loh. Khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang
forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar, kan kita tidak tahu persepsi itu masing-masing. permasalahannya. Yang kedua ya, saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri. Nah, pinter. Yang tentu saja jamaahnya skopnya tidak hanya RT, tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi. Introspeksi, muhasabah dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini, khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks, ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan, supaya kalau perlu bahkan ya, ini kan punya tradisi di Tamanan ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik-sepik ya, komunikasi warga kami begini. Nah, terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Jirito belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di press conference siang ini. Itu aja. Sebenarnya gue masih belum kena ya teman-teman, belum kena apa alasan dia di khotbah itu membahas politik atau menyebut Jokowi. Itu loh. Gue nunggu klarifikasi itu, cuma kayaknya sih nggak ada kayaknya ya. Waduh. Oke, kita coba langsung aja ke tanggapan netizen setelah Ustadz Cahyo ini atau Untung Cahyo ini meminta maaf. Cara dia ngomong dan gerak tubuhnya perlihatkan kalau dia tidak merasa bersalah, bahkan seakan-akan menganggap ini hal yang biasa. Ini emang biasa, nanti gue bakal bongkar ya. Ini hal yang biasa buat dia, nanti gue bakal bongkar. Dilihat dari raut wajahnya dia nggak ngerasa salah, karena udah terbiasa bahas politik ya. Next, ini bukan permintaan maaf sih menurutku. Bener banget. Bapak mungkin hati atau PFI, cuma kan kita nggak tahu ya. Dan di situ juga dia bilang awalnya kami minta maaf ya, siapa tahu itu emang dia udah minta maaf, walaupun isinya penjelasan. Dan penjelasan dari intinya kenapa dia bahas politik itu sih, itu belum kena sampai ke hati gue tuh, sampai ke otak gue belum kena ya teman-teman. Itu aja sih ya. Dan gue bakal bongkar siapakah dia. Nah, jadi dia tuh dihubung-hubungkan dengan dosen ya. Ya, kita coba dengerin salah satu berita yang ngebahas dia dosen. Sudah bukan dosen Universitas Ahmad Dahlan UAD Yogyakarta. Untung Cahyo, khatib ceramah sholat Id di Baitul yang viral karena muatan politik. Khatib Husman dan protokol UAD Arya Nugraha menjelaskan. Untung memang pernah menjadi dosen tamu atau dosen tidak tetap di UAD. Oke, berarti dosen pengganti ya. Seorang dosen cuy, tapi sudah berakhir pada tahun 2022. Di medsos banyak mencantumkan nama UAD terkait Dr. Untung Cahyono. Ini klarifikasi UAD ya. Ya, dia udah gak dosen lagi teman-teman ya. Dan kita coba masuk ke komentar netizen. Apa nih tanggapan netizen? Pak Untung adalah pengingat biar para orang tua tidak mengkuliahkan anaknya di situ. Makasih Pak Untung. Gak gitu ya. Next, memang panitia tidak lihat-lihat dulu kapasitas khotibnya atau panitia satu server dengan khotibnya. Nah, tadi udah dibahas ya, panitia udah yakin sama Ustadz Untung Cahyo ini. Gak ada masalah, jadi gak perlu dites baca-baca lagi ya kalimatnya. Sekelas UAD punya dosen seperti ini nggak bahaya dah. Tapi untung udah keluar sih. Sampai dia munculin di Instagram tadi ya. Sampai dia klarifikasi gara-gara si Untung ini. Kayaknya nggak bakal dipanggil lagi sih, atau dipanggil ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Namanya rezeki. Dan di sini dia tertulis pengajian rutin Dr. H. Untung Cahyono M.Hum, Wakil Ketua PWM DIY, dosen UAD, MPK PP Muhammadiyah. Ini kayaknya udah lama ya. Ini sejak tahun 2022 dia punya banyak loh. Udah wakil,
terus dosen, terus MPK, nggak tahu apa itu MPK. Ya, gue bakal bahas nih ya, Dr. H. Untung Cahyo MH. Nah, jadi dia itu udah pernah bahas politik juga ternyata di tahun 2019 ya, 17 Maret 2019. Muhammadiyah dalam pusaran dakwah politik. Nah, jadi dia tuh udah, mungkin materinya udah sering banget dia ngebahas politik dari tahun 2019. Jadi nggak heran di tahun 2024 ini dia langsung aja sebut Jokowi melakukan kecurangan. Kita bisa lihat di sini kan. Ya, dia sudah cukup berkelana lama lah ya. Di sini tertulis pengajian Ahad ketiga pimpinan cabang Muhammadiyah Depok. Luar biasa ya. Ya, dia dari Muhammadiyah. Oke, nggak sampai situ aja teman-teman. Kita bisa lihat ya. Dia tuh sering banget diundang-undang ke acara. Terutama ada logo Muhammadiyahnya ya. Nah ini ya. Dia jadi pembicara dengan tema menyambut Ramadan keutamaan bersedekah. Tuh dia tuh udah sering banget diundang teman-teman. Ini tahun 2021. Next. Ini di tahun 2021 dia juga pernah diundang sebagai Wakil Ketua PWM DIY Untung Cahyono. Membahas apa nih? Memperingati Hari Pahlawan. Oke, memperingati Hari Pahlawan. Ini foto dia. Di tahun 2020 dia ikut lagi nih ya. Tema penguatan sikap bermuhammadiyah. Penguatan sikap bermuhammadiyah. Nah, ini ya. Ustadz Dr. H. Untung Cahyono. Wow. Ya, jadi kalau ngebahas Untung Cahyono ini ya kemungkinan ya ini hanya statement gua. Ya kira-kira mungkin dia sudah cukup lama lah berdakwah tentang berbau politik mungkin ya, karena kita bisa lihat ini ada jejak digital yang ketahuan ya, yang ketahuan di sini. Mungkin itu aja sih ya teman-teman ya yang bisa gua sampaikan. Dan kita lanjut lagi ke Ustadz yang kedua nih. Dengan aturan yang jelas dan dengan etika, dengan aturan yang jelas dan dengan etika yang jelas. Karena Quran sendiri adalah furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Nabi sendiri diutus untuk menyiarkan risalah Allah ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menjadikan manusia ini berpegang kepada akhlak yang mulia. Iya. Bangsa yang maju dan kuat adalah karena dibangun berdasarkan akhlak. Oke, benar. Dan etika yang luhur. Ya. Jika akhlak telah lenyap, maka hancurlah negeri itu. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in zahabat akhlaquhum zahabu. Sidang salat Id. Oke, sidang salat yang terhormat. Iya. Bagaimana cara agar negeri kita ini? Oke, ini dia negeri kita. Negeri yang hampir 90% penduduknya adalah umat Islam bisa menjadi negeri yang dihormati. Gimana tuh Pak Ustadz? Oleh dunia. Jika kita ingin menginginkan agar republik ini menjadi negara yang dihormati tuh, Pak Ustadz? Oleh seluruh penduduk dunia, maka para pengelola negeri ini harus amanah. Tidak korupsi, tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan anak pejabat, dan lain sebagainya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, oke sih, masih nggak barbar banget, walaupun ini pesan tersirat. Oke lah, masih oke aja menurut gua untuk bahasanya kayak gini ya. Karena gue sering banget jumpain ustadz-ustadz bahasanya seperti ini masih oke banget ya. Nggak yang kayak sebelumnya disebutkan Jokowi pemilu curang. Apalah ya, Dokter Untung Cahyo. Tapi nggak apa-apa, Untung Cahyo juga udah minta maaf ya teman-teman. Kalau kata netizen semoga tulus. Oke, kita lihat pendapat netizen ya. Ya sudahlah, kirainnya orang Muhammadiyah. Next, harus bisa membedakan ketika khutbah dengan pidato. Kapan sih ada Petrus lagi? Muak gue sama orang-orang yang mencampurkan agama dengan politik. Ini enggak, politiknya hanya secara halus ya. Ini secara halus. Ini baru namanya khutbah. Dibales orasi demo ini. Enggak. Ini khutbah ya. Cuma secara halus.
Siapa yang setuju? Next, kita lihat nih tanggapan netizen tentang video ini. Konstitusi untuk kepentingan anak pejabat dan lain sebagainya. Kalian sadar nggak sih, beberapa khotbah setelah sholat itu banyak orang yang ngebahas soal etika, ngebahas memanipulasi konstitusi, terus ustadznya atau yang ceramah ini ngebahas hasil pemilu. Dan ini terjadi lagi, di kali ini Bapak ini bilang dengan etika yang jelas, terus Indonesia bisa menjadi negara yang diperhitungkan. Dan Bapak ini juga membahas tentang hasil pemilu kemarin. Ustadz ini atau Bapak ini berbicara tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan anak. Iya. Dan kita tahu. Iya, gue baru ngecun. Tidak ada yang manipulasi, ini kan sudah ketok palu di MK. Dan lucunya, Bapak ini khotbah setelah sholat Idul Fitri loh. Harusnya kita saling memaaf-maafan, harusnya kita saling merangkul kedamaian setelah hasil pemilu telah selesai. Nah, netizen langsung berkomentar seperti ini. Harusnya bisa membedakan ketika khotbah dengan pidato. Ini kayaknya pidato ya. Emang ada ya gitu pidato setelah sholat Id membicarakan soal hasil pemilihan presiden. Bahayanya politik identitas. Astagfirullah. Gue mah pulang duluan, kabur. Ini konsepnya ngebahas 01 pasti nih, pendukung 01 nih ya. Berbahaya sekali Anda ini 01. Kalian gimana? Khotbah part 2 yang ngebahas hasil pemilu, tentang kecurangan pemilu, pemilihan presiden kemarin. Komen, mari kita diskusi ya. Ya, ini Ustadz yang bahas menyinggung ternyata ya. Saya tidak perhatikan kalimat itu secara halus ya, nggak secara barbar. Kalau tadi barbar ya sampai sebut Jokowi, ini secara halus sih. Konstitusi, iya juga sih ya. Masih belum terima rupanya ya, masih belum terima. Ayo, pendukung siapa nih kira-kira? Ya udahlah, next kita bacain top komen aja teman-teman. Ada yang ngirimin super thanks buat kita. Makasih banget buat Master Hamsyah 2085 ya, yang selalu memberikan channel ini support ya, super thanksnya. Thank you banget. Di sini dia bilang seperti apa, kita bacain ke teman-teman kita, ke penonton. Dilihat dari lokasi khutbah di Bantul yang berlokasi di lapangan. Biasanya itu jamaah Muhammadiyah karena NU biasanya di masjid. Saya senang karena masa Muhammadiyah juga anti politik identitas. Ini perlu kita syukuri. Untuk ibu-ibu yakin doanya diamini malaikat. Nama malaikat yang ngaminin siapa ya Bu? Kok aminnya nggak ngefek? Maaf, baru komen. Kalau gua nggak komen berarti lagi bokeh. Harap maklum. Thank you banget ya. Makasih banget. Tapi bener, ini dari Muhammadiyah, Ustadz Untung Cahyo. Dia emang dari Muhammadiyah, dan kemungkinan yang gua temuin satu banner yang bertuliskan temanya Pusat Dakwah Politik. Ya, mungkin dia udah biasa gitu bahas politik. Ya, mungkin cuma kali ini aja yang kelewat batasannya gitu. Thank you ya Master Hamsyah. Semangat buat kita bacakan ke penonton lagi ya. Oke, tadi udah 1, sekarang 2 top komen. Teratas kita bacain. Oke. Dari @henyi_tirtasari9672. Kalau Pak Prabowo sudah dari dulu rutin memberikan sembako, kalau Anies sudah dari dulu rutin fitnah orang. Waduh. Kok rada seram nih pembahasannya ya. Next. Dari @pakpepi8800. Ya Allah ya Robbi, hindarkan dari pemimpin zolim, termasuk Anies juga. Ganjar rekam jejak mereka dah zolim. Makanya Prabowo pemimpin yang jujur untuk rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Prabowo jadi presiden. Aduh. Kenapa kalian harus sebut nama gitu kan? Saya serem. Mungkin bukan Anies, bukan Ganjarnya, mungkin pendukungnya ya, yang terlalu berapi-api gitu aja sih ya. Makasih banget buat 652 komentar, dan thank you banget ya yang udah berkomentar. Kalian, saya di sini Fadli mau undur diri dulu. Kalau misal ada salah kata ataupun salah penyampaian, ya mohon dimaafkan. Saya juga toh manusia, bisa salah ya teman-teman. Ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, saya juga mohon dimaafkan ya. Yaudah, Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe biar kita besok ketemu lagi, dan jangan lupa komen. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.